Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi manajemen pemasaran, yaitu price decision atau penentuan harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurfat Ramadhani dengan NIM 240810201080. Nama saya Wardatun Nabila dengan NIM 240810201107. Saya Lia Fahiro dengan NIM 240810201116. Nama saya Ahmad Irhamdani dengan nomor NIM 240810201136. Saya Aldinandra Satyana Amin dengan NIM 240810201125 akan menjelaskan pengertian dari price decision, tujuan dari price decision, dan faktor-faktor penentu price decision. Pengertian price decision. Price decision atau penetapan harga adalah proses menentukan nilai suatu barang atau jasa agar dapat diterima oleh produsen atau pemasar dalam penjualan produknya. Menurut MHB McDonald dan W.J. Keegan, penetapan harga adalah elemen penting dari rencana pemasaran. Secara umum, harga yang ditawarkan tidak boleh lebih besar dari tawaran yang diberikan oleh pesaing ataupun dalam jangka panjang lebih rendah dari biaya. Maksudnya adalah harga harus mempertimbangkan persaingan di pasar dan memastikan bisnis tetap mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Keller, perusahaan-perusahaan menetapkan harganya dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga ditentukan oleh pimpinan tertinggi. Di perusahaan besar ditentukan oleh manajer divisi dan lini produk. Bahkan manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan umum penetapan harga, sering memberikan persetujuan atas harga yang diusulkan lapis manajemen yang lebih rendah. Tujuan dari price decision ada dua. Yang pertama adalah profit oriented objective atau tujuan berorientasi laba, dan yang kedua adalah sales oriented objective atau tujuan berorientasi penjualan. Pada profit oriented objective masih dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah target return objective atau tujuan target laba, yakni menetapkan tingkat laba tertentu. Biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase dari penjualan. Misalkan, minimarket menetapkan harga 10% dari penjualan. Yang kedua adalah profit maximization objective atau tujuan memaksimumkan laba, yakni berusaha memperoleh laba sebanyak mungkin. Pemasar dapat menetapkan harga untuk memperoleh laba maksimal, yaitu menetapkan harga tinggi untuk produk baru atau menetapkan harga rendah untuk memperluas ukuran pasar sehingga menghasilkan penjualan dan laba yang lebih besar. Sedangkan pada sales oriented objective juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan atau sales growth, yaitu berusaha mencapai jumlah dan hasil penjualan tertentu. Yang kedua adalah pertumbuhan pangsa pasar atau market share growth, yaitu berusaha mencapai pertumbuhan pangsa pasar tertentu. Contohnya seperti Coca-Cola yang sering menetapkan tujuan berdasarkan pertumbuhan pangsa pasar. Untuk faktor penentu price decision yang pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan menunjukkan respon konsumen terhadap perubahan harga. Pemasar harus menyesuaikan harga sesuai elastisitas untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah struktur biaya. Struktur harga dipengaruhi oleh biaya. Semakin tinggi biayanya, semakin tinggi pula harga barang atau jasa. Pemasar mempertimbangkan lebih banyak biaya daripada faktor lainnya. Produsen menggunakan pendekatan keputusan biaya plus atau cost plus pricing untuk menetapkan harga. Yang ketiga adalah pelanggan atau permintaan. Pelanggan cenderung sadar biaya, namun ada yang lebih fokus pada kualitas produk daripada harga. Harga mempengaruhi permintaan, namun harga rendah juga bisa dianggap sebagai indikasi bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang rendah. Yang keempat adalah tingkat persaingan. Harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan harga pesaing. Di pasar kompetitif, harga dapat ditetapkan lebih rendah untuk menarik konsumen atau setara dengan pesaing untuk menjaga kualitas dan citra merek. Yang kelima adalah penentuan posisi produk. Posisi produk di pasar ditentukan oleh citra merek dan kualitas. Produk dengan citra yang lebih tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan merek pesaing. Seperti contoh adalah Aqua. Kemasan botol merek Aqua lebih mahal dibandingkan dengan kemasan botol merek lain
karena penentuan posisi merek Aqua lebih tinggi di benak konsumen bila dibandingkan dengan merek yang lain. Yang keenam adalah daur hidup produk. Penetapan harga bervariasi sesuai dengan tahap produk tersebut. Bisa harga rendah untuk produk baru atau harga tinggi untuk produk baru. Strategi ini bergantung pada tahap peluncuran dan tujuan pemasaran. Yang ketujuh adalah sumber daya ekonomi. Produk berkualitas tinggi sering menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang canggih. Ini biasanya berimbas pada harga yang lebih tinggi juga, seperti contoh mobil BMW, Mercy, dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi negara mempengaruhi harga produk tersebut. Krisis ekonomi dapat menyebabkan depresiasi mata uang yang berimbas pada kenaikan harga barang, seperti yang terjadi pada krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu estimasi biaya. Pengertian dari estimasi biaya yaitu estimasi biaya merupakan pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biayanya untuk tujuan memprediksi biaya. Kegunaan estimasi biaya ini juga sangat banyak, yaitu untuk menggunakan estimasi biaya itu memprediksi biaya yang ada di masa depan. Nah, yang kedua, estimasi biaya ini untuk berbagai jenis penggerak biaya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, penggunaan estimasi biaya ini juga untuk mengidentifikasi penggerak biaya. Selanjutnya yaitu tahap-tahapan estimasi biaya. Tahap-tahapnya ada 6. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi objek biaya yang akan diestimasikan. Tahap yang kedua yaitu menentukan penggerak biaya. Tahap yang ketiga mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Tahap yang keempat membuat grafik data. Tahap yang kelima memilih dan menggunakan metode estimasi. Tahap keenam dan tahap terakhir yaitu menilai keakuratan estimasi biaya. Kemudian kita ke metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya ini terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu metode titik tinggi atau rendah, dan yang kedua yaitu metode analisis regresi. Ilustrasi penggunaan analisis regresi pada industri perjudian. 5 tahapan pengambilan keputusan strategis untuk hara. Yang pertama, menentukan isu strategis seperti mengidentifikasi masalah strategis yang perlu dihadapi. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif tindakan seperti menyusun berbagai opsi yang dapat diambil. Yang ketiga, memperoleh informasi dan menganalisis alternatif. Yang keempat, mengumpulkan data dan menganalisis setiap alternatif. Yang kelima, memilih dan mengimplementasikan alternatif, seperti memilih alternatif yang terbaik untuk diimplementasikan. Yang terakhir yaitu evaluasi terus-menerus, seperti melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. Terus selanjutnya masalah implementasi seperti ketidakliniaran, contohnya yaitu tren atau musiman. Kedua, pencilan data. Dan ketiga yaitu peralihan data. Selanjutnya kita ke materi analisis biaya dalam penentuan harga. Pengertian analisis biaya. Biaya sendiri adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi sampai distribusi dan merupakan pengorbanan serta mengurangi profit perusahaan. Tujuan dari analisis data ini, analisis biaya maksudnya, itu yang pertama untuk mengendalikan biaya, yang kedua yaitu untuk menentukan keputusan harga, yang ketiga untuk merencanakan harga, dan yang terakhir atau yang keempat untuk menghitung laba dan rugi. Selanjutnya yaitu peran biaya, harga, dan penawaran harga bersaing dalam penentuan harga. Yang pertama yaitu peran harga dalam penetapan harga. Harga produk memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan harga, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada minat konsumen untuk memilih suatu produk yang ditawarkan. Adapun beberapa peran harga dalam menentukan harga. Yang pertama yaitu sebagai strategi pemasaran. Harga adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam banyak kasus, harga tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun citra merek, mendukung strategi distribusi,
dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap permintaan. Harga memiliki hubungan yang secara langsung terhadap permintaan konsumen. Seperti dalam ilmu ekonomi, semakin tinggi harga yang ditawarkan maka semakin rendah permintaan konsumen. Namun sebaliknya, jika harga yang ditawarkan semakin rendah, maka semakin tinggi permintaan konsumen. Namun harga yang rendah tidak boleh melewati batas wajar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mempertimbangkan dengan baik antara harga produk dengan elastisitas permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap nilai konsumen. Harga masih sering digunakan sebagai indikator nilai produk atau layanan di mata konsumen. Sebagai contoh, konsumen yang menentukan tingkat harga dengan kualitas sebuah produk. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, berarti semakin baik pula kualitas yang diberikan produk yang ditawarkan. Meskipun kenyataannya tidak semua begitu. Oleh karena itu, harga harus dapat mencerminkan nilai yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu peran biaya dalam penetapan harga. Yang pertama yaitu menentukan batas minimum harga. Yang kedua yaitu peran biaya dalam penetapan harga. Biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan harga produk. Biaya sendiri mencakup berbagai komponen agar suatu usaha mendapat keuntungan yang wajar dan tidak mengalami kerugian. Biaya sendiri dibagi menjadi dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Peran biaya antara lain menentukan batas minimum harga. Pelaku suatu usaha menentukan harga minimum untuk produknya dengan syarat semua biaya produksi dapat tercover agar pelaku usaha tidak merugi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menentukan harga yang sesuai, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah untuk produknya. Yang kedua yaitu menentukan margin keuntungan. Selain menutupi biaya produksi, perusahaan juga ingin mendapat keuntungan dari setiap produk yang dijual. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi seberapa besar margin keuntungan yang dapat ditambah pada harga jual. Misal, jika biaya produksi suatu barang adalah 100.000 dan perusahaan menginginkan margin keuntungan sebesar 20%, maka harga jual yang ideal adalah 120.000. Yang ketiga yaitu menyusun strategi harga berdasarkan biaya. Pelaku usaha dapat menentukan strategi harga sesuai dengan biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Strategi yang dapat digunakan antara lain cost plus pricing, penetapan harga berdasarkan biaya variabel, penetapan harga skimming atau penetrasi. Keempat yaitu menyesuaikan permintaan pasar. Biaya akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga berdasarkan permintaan pasar. Jika biaya tinggi dan permintaan rendah, perusahaan mungkin harus menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Sebaliknya, jika biaya rendah dan permintaan tinggi, perusahaan bisa menaikkan harga. Biaya yang terkendali memungkinkan perusahaan untuk fleksibel dalam menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima yaitu menghadapi persaingan. Dalam pasar kompetitif, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya bersaing dalam penetapan harga. Jika biaya perusahaan lebih rendah daripada pesaing, perusahaan bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Sebaliknya, jika biaya lebih tinggi, perusahaan mungkin perlu memberikan alasan kepada konsumen mengenai nilai lebih dari produk yang ditawarkan, seperti kualitas atau fitur tambahan. Untuk poin ketiga yaitu peran harga pesaing dalam penetapan harga. Dalam penetapan harga sudah seharusnya pelaku usaha mengamati harga dari pesaingnya. Karena harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan kompetitornya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen akan relatif memilih penawaran harga yang rendah dengan kualitas yang baik. Dalam pasar kompetitif, pelaku usaha akan dituntut untuk menurunkan harga produk yang ditawarkannya agar dapat tetap bersaing dengan kompetitornya. Namun pelaku usaha dapat mempertahankan harga yang ditawarkannya, tetapi harus memberikan fitur yang lebih baik daripada kompetitornya. Namun ada kalanya harga yang kita tawarkan bisa lebih rendah daripada harga pesaing, dan hal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha untuk memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen, asalkan tidak merusak citra usahanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga, yaitu yang pertama ada metode penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung seluruh biaya per unit ditambah laba per unit. Metode penetapan harga ini biasanya digunakan oleh para produsen. Dan yang kedua ada metode penetapan harga imbuhan atau markup pricing method. Metode penetapan harga imbuhan atau markup pricing method yaitu jumlah yang ditambahkan pada biaya suatu produk agar dapat menjualnya dengan peroleh laba.
Harga jual merupakan penjumlahan harga beli dengan imbuhan atau markup. Metode penetapan harga ini biasanya digunakan oleh para pedagang atau pengecer. Dan yang ketiga yaitu penentuan harga atau harga pengembalian atau rate of return pricing. Dalam penetapan harga ini, perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi atau bisa disebut dengan ROI atau Return on Investment. Dalam penetapan harga ini, pengembalian sasaran perlu mempertimbangkan harga-harga yang berbeda dan memperkirakan kemungkinan pengaruhnya terhadap volume penjualan dan laba. Dan yang keempat yaitu penetapan harga persepsi nilai atau perceived value pricing. Makin banyak perusahaan berdasarkan harganya pada persepsi nilai atau perceived value, perusahaan menyerahkan nilai yang dijanjikan melalui pernyataan nilai mereka dan pelanggan harus memersepsikan nilai ini. Perusahaan harus menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya seperti iklan dan tenaga penjualannya. Dan yang kelima yaitu penerapan harga nilai atau value pricing. Perusahaan memikat hati pelanggan yang loyal dengan menetapkan harga yang lumayan rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi. Penentuan harga nilai bukanlah sekedar menetapkan harga yang lebih rendah. Langkah tersebut adalah persoalan merekayasa ulang kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut untuk menjadi produsen yang berbiaya rendah tanpa mengorbankan mutu dan menurunkan harga yang cukup besar guna menarik sejumlah besar pelanggan yang sadar nilai. Dan yang keenam ada penetapan harga umum atau going rate pricing. Dalam penetapan harga umum, perusahaan tersebut mendasarkan harganya, terutama pada harga pesaing. Perusahaan akan menentukan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dibandingkan dengan pesaing utamanya. Dan yang ketujuh ada penetapan harga tipe lelang. Dalam penetapan harga tipe lelang ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada lelang Inggris atau tawaran meningkat dan lelang Belanda atau tawaran menurun. Dan juga ada lelang tawaran tertutup. Pada lelang Inggris atau tawaran meningkat, satu penjual dan banyak pembeli, penjual tersebut memperlihatkan suatu barang dan para penawar menaikkan harga barang tersebut atau harga tawaran hingga mencapai harga tertinggi. Kalau lelang Belanda yaitu satu penjual dan banyak pembeli atau satu harga yang lebih tinggi untuk satu produk dan kemudian perlahan-lahan menurunkan harga tersebut sampai seorang penawar menyetujui harga tersebut. Dan yang ketiga ada harga tawaran tertutup, yaitu calon-calon pemasok hanya dapat mengajukan satu tawaran dan tidak mengetahui tawaran-tawaran lainnya. Pemasok tidak akan menawar di bawah biayanya, tetapi juga tidak dapat menawar terlalu tinggi karena takut kehilangan pekerjaan tersebut. Salah satu manfaat dari harga tipe lelang ini adalah untuk membuang persediaan yang berlebihan atau barang bekas. Yang terakhir yaitu strategi penyesuaian harga. Strategi penyesuaian harga adalah pendekatan yang digunakan untuk mengadaptasi harga produk atau jasa dari berbagai faktor seperti segmentasi pasar, lokasi, waktu, atau kondisi tertentu. Berikut beberapa strategi penyesuaian harga. Yang pertama ada strategi penetapan harga produk yang telah beredar, yaitu dibagi menjadi 3. Yang A, penetapan harga di atas harga pasar, yaitu harga yang ditetapkan lebih mahal dari harga yang ditetapkan dari pesaingnya. Yang B yaitu penetapan harga sama dengan harga pasar, yaitu harga yang ditetapkan sama dengan harga yang ditetapkan para pesaingnya. Yang C yaitu penetapan harga di bawah harga pasar, yaitu harga yang ditetapkan lebih murah dari harga yang ditetapkan para pesaingnya. Yang kedua yaitu ada strategi penetapan harga produk baru, yaitu dibagi menjadi 2. Yang A, penetapan harga penetapan harga penipisan atau skimming pricing, yaitu menetapkan harga pasar dengan setinggi-tingginya di awal tahap perkenalan pasar dalam produk untuk menutup biaya produksi dan pemasaran produk baru dan menghasilkan laba. Yang B yaitu penetapan harga penetrasi atau penetration pricing, yaitu menetapkan harga serendah-rendahnya di awal tahap perkenalan pasar dalam daur hidup produk untuk mendukung suatu produk di pasar agar diperoleh jumlah dan hasil penjualan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Yang ketiga yaitu strategi penetapan harga psikologis yang dibagi menjadi dua. Yang A yaitu harga lini atau price lining, yaitu pemasar menetapkan beberapa tingkatan harga terbatas untuk kategori produk tertentu sesuai dengan model, ukuran, dan kualitas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen memilih dan membeli sepatu bata sesuai harga dan jumlah uang yang dimiliki. Yang B, penetapan harga ganjil atau odd pricing, yaitu pemasar menetapkan harga dengan angka janggal seperti Rp2.999. Maka kita akan merasa bahwa dengan menetapkan harga psikologis ini, harga produk sebesar Rp2.000 ternyata Rp3.000. Yang keempat yaitu strategi potongan harga atau diskon, yaitu pengurangan harga yang ditawarkan pemasar kepada konsumen sebagai suatu insentif terhadap pembelian suatu produk. Potongan harga dapat berupa 3. Yang A yaitu potongan kuantitas atau quantity discount, adalah potongan harga yang ditawarkan pemasar agar konsumen membeli dalam jumlah lebih banyak. Misalnya Hypermart menawarkan makanan ringan wafer keju krim, yaitu beli 3 gratis 1. Yang B, potongan dagang atau trade discount, adalah potongan harga yang ditawarkan produsen kepada pedagang atau pengecer dengan syarat pembayaran. Yang C yaitu potongan tunai atau cash discount, adalah potongan harga yang ditawarkan pemasar kepada konsumen jika konsumen bersedia membayar tunai. Yang D yaitu potongan musiman atau seasonal discount, adalah potongan harga yang ditawarkan pemasar kepada konsumen yang melakukan pembelian di luar musim tertentu. Misalnya konsumen diberikan potongan harga jika membeli jas hujan ketika musim panas. Yang kelima yaitu strategi penetapan harga lain. Yang A yaitu peak load pricing, yaitu penetapan harga beban puncak, adalah praktik membebankan harga berbeda kepada pelanggan sesuai dengan kondisi permintaan. Pemasar menggunakan harga yang lebih tinggi selama periode puncak dan harga normal di periode lainnya. Yang B yaitu predatory pricing atau penetapan harga predator, adalah untuk memaksa keluar pesaing dari pasar dan membangun hambatan masuk. Pemasar menetapkan harga di tingkat kerugian atau di bawah biaya rata-rata variabel untuk mengalihkan pelanggan dari produk pesaing. Yang C yaitu price tag pricing atau penetapan harga price tag, adalah strategi penetapan harga di mana pasar menetapkan harga tinggi untuk memberikan kesan kualitas yang unggul. Yang D yaitu promotional pricing atau penetapan harga promosi, adalah pemasar menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga reguler. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Yang E yaitu zone pricing atau penetapan harga zona, adalah pemasar menetapkan harga yang sama kepada pelanggan pada zona tertentu dan menetapkan harga yang berbeda untuk pelanggan di zona yang lain. Yang F yaitu uniform delivered pricing atau penetapan harga pengiriman sama, adalah pelanggan membayar biaya pengirim yang sama terlepas dari jarak pelanggan dari titik pengiriman. Yang G yaitu bundle pricing atau penetapan harga bundle, adalah pemasar menjual dua produk terpisah, akan tetapi saat digabung harganya akan menjadi lebih murah. Yang H yaitu break even point atau penetapan harga berdasarkan titik impas. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima pemasar secara keseluruhan. Yang I, analisis pesaing. Pemasar bisa melakukan penelitian dan melihat kinerja kerja bisnis dari pesaingnya. Produsen atau pemasar dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan pesaing untuk produknya. Yang J yaitu penelitian permintaan pasar. Untuk strategi penetapan harga, pemasar bisa melakukan penelitian mendalam terkait permintaan di dalam pasar. Jika jumlah permintaan meningkat, sedang jumlah barang yang ditawarkan tetap, maka diduga harga akan naik atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, price decision atau penetapan harga adalah proses yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menentukan nilai produk yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan mempertimbangkan biaya, keuntungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tujuan penetapan harga adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Harga yang tepat sangat penting karena dapat menarik konsumen, menciptakan nilai, dan menjadi strategi pesaing bisnis. Pelaku usaha perlu untuk mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, serta memiliki resiko manajemen yang baik karena harga pesaing dapat berubah sewaktu-waktu.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.